Aku diracuni oleh ibu mertua dan suamiku agar mereka bisa merebut hartaku, tapi ternyata... Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Aku, Nadira, wanita berpendidikan dan pemilik usaha warisan almarhum ayahku, perumahan syariah yang kini sedang berkembang. Aku menikah dengan Fahri, pria yang kukenal sejak kuliah, sederhana, lembut, dan katanya mencintaiku tanpa pamrih. Setelah menikah, atas permintaan Fahri, kami tinggal serumah dengan ibunya, Bu Ramlah, yang baru ditinggal suaminya. Aku menyetujui karena ingin jadi istri yang baik. Tapi ternyata, itu awal dari segalanya. Bu Ramlah, ibu mertuaku, selalu berhasil membuat hari-hariku berubah menjadi medan pertempuran yang tak pernah usai. Setiap kali aku pulang dari kantor, aku sudah tahu bahwa komentar pedasnya akan menyambutku tanpa ampun. Suaranya, yang biasanya lembut di telinga orang lain, berubah menjadi tajam dan menusuk ketika ia mulai mengkritikku. Laras, kamu ini jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Rumah tangga itu bukan tempat untuk mencari kebahagiaan sendiri, ucap Bu Ramlah suatu sore, saat aku baru saja menaruh tas di ruang tamu. Nada bicaranya berat, penuh penegasan, seolah aku sedang melakukan dosa besar hanya karena aku memilih bekerja. Aku menunduk, mencoba menahan amarah yang mulai menggunung dalam dadaku. Bu, aku bekerja bukan untuk ego aku sendiri. Aku ingin membantu ekonomi keluarga, dan aku juga ingin membuktikan bahwa aku bisa menjalankan semuanya. Jawabku dengan suara pelan, hampir bergetar. Namun, Bu Ramlah tak peduli dengan penjelasanku itu. Ia malah mengernyitkan dahi, matanya yang tajam seperti menilai kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Wanita yang egois itu, Laras. Mereka lupa kodratnya. Seharusnya kamu fokus urus rumah, anak-anak, bukan keluar rumah sepanjang hari. Bagaimana nanti suamimu bisa tenang kalau istrinya tidak di rumah? Aku menelan ludah, berusaha tak meledak di hadapannya. Tapi semakin hari, sikapnya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai mengatur rumah ini seakan-akan ia pemiliknya sendiri, bukan aku yang berjuang di sini. Kadang tanpa aku tahu, ia memberi perintah kepada pembantu rumah tangga kami. Sisari, jangan lupa cuci pakaian Laras lebih sering. Dan masak yang sederhana saja, jangan terlalu ribet, bisiknya pada pembantu, tanpa pernah sekalipun memberitahuku. Suatu malam, aku tak bisa menahan diri. Saat Bu Ramlah mulai lagi mengatur pembantu di depan mataku, aku berkata dengan suara yang hampir pecah karena kesal dan sedih, "Bu, kenapa ibu selalu mengatur semuanya tanpa bicara dulu sama aku? Ini rumahku juga, Bu." Ia menatapku dingin, tanpa sedikit pun raut penyesalan. "Ini juga rumah kamu, Laras. Tapi rumah ini juga tempat keluarga kami. Kamu harus belajar hormat dan tahu posisi." Hatiku hancur. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Sabar, itu yang terus kucoba. Sabar demi menjaga rumah tangga yang aku bangun dengan penuh harap. Tapi sabar itu terkadang terasa seperti menahan lautan amarah yang siap meledak kapan saja. Malam itu, aku menangis dalam kesendirian, menatap dinding kamar yang tak memberi jawaban. Aku bertanya dalam hati, apakah aku salah? Apakah aku harus menyerah demi keharmonisan yang rapuh ini? Perubahan Fahri mulai terlihat jelas, seperti bayangan gelap yang perlahan merayap masuk ke dalam hidup kami. Dulu,
Suamiku adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Tapi akhir-akhir ini, ia semakin sering pulang larut malam. Wajahnya tampak lelah namun ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan di balik senyum tipisnya. Suatu malam, saat aku sudah hampir tertidur, pintu rumah terbuka pelan. Fahri melangkah masuk dengan langkah berat, wajahnya serius, bahkan sedikit marah. Aku mencoba menyambutnya dengan senyum, berharap semuanya baik-baik saja. Tadi aku telat karena ada urusan di luar, katanya singkat tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan, mencoba tak bertanya banyak. Tapi suasana malam itu berubah ketika ia mulai berbicara tentang uang. Kita harus bicara soal pembagian hasil usaha. Fahri mulai dengan nada suara yang lebih tinggi dari biasanya. Ini rumah kita bersama, jadi harta juga harus dibagi rata. Aku sudah capek kerja keras, tapi kok kayaknya kamu gak ngerti posisi aku. Aku terkejut. Nada bicaranya yang tiba-tiba tajam itu menusuk hati. Fahri, aku juga kerja keras. Aku yang ngurus rumah, anak-anak, dan urusan kantor. Semua itu juga butuh tenaga dan waktu. Ia menatapku dengan mata yang dingin, suara makin meninggi. Kamu itu cuma pikir kerja kantoran, tapi aku yang bawa uang ke rumah. Jadi jangan sok tahu soal pembagian. Perasaanku bergejolak. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan. Ada jarak yang mulai tercipta di antara kami, dan aku tak tahu apa yang sedang terjadi di balik semua itu. Malam itu aku terjaga lama, memikirkan kata-kata Fahri yang menusuk hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah perubahan ini hanya karena tekanan hidup atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang disembunyikan dariku? Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhku, yang sebelumnya tak pernah aku alami. Semuanya dimulai setelah makan malam yang dimasak oleh Bu Ramlah. Pada malam itu, aku duduk di meja makan dengan harapan bisa menikmati hidangan sederhana yang sudah biasa kami santap bersama. Namun, sesaat setelah suapan pertama, perutku bergejolak hebat. Aku menahan rasa mual yang mulai menyelimuti, berharap itu cuma gangguan biasa. Tapi tidak. Malam itu aku muntah, berulang kali, membuatku hampir tak berdaya. Ada apa? Nak, kamu kenapa tiba-tiba? Tanya suamiku, Fahri, sambil memegang kepalaku dengan cemas. Aku hanya menggeleng, berusaha tersenyum agar tak membuatnya khawatir. Mungkin aku cuma kecapean, atau mungkin juga stres. Tapi sebenarnya aku mulai takut. Rasa mual itu datang hampir setiap kali aku makan masakan rumah. Aku merasa tubuhku semakin melemah, sering pusing sampai kepala berputar, dan kadang jantung berdegup kencang tanpa sebab jelas. Suatu pagi di kantor, aku hampir saja pingsan. Kepala terasa berat, pandangan mulai gelap, dan tubuhku serasa tak mampu menahan beban. Teman-teman di kantor segera membantuku duduk dan memberiku air putih. Laras, kamu nggak apa-apa? Kamu harus periksa ke dokter, kata salah seorang rekanku dengan nada cemas. Aku mengangguk, tapi hati kecilku bergemuruh. Ada sesuatu yang salah, aku bisa merasakannya. Tapi aku belum tahu apa. Malam berikutnya, aku duduk diam di ruang tamu, memandangi piring makananku yang hampir tak tersentuh. Bu Ramlah masuk ruangan dengan senyum dingin. Kamu ini terlalu manja, Laras. Coba makan masakan ini, jangan pilih-pilih, ujarnya dengan nada mengejek. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan mata yang sudah tak mampu menyembunyikan kecurigaan. Bu, aku sering merasa sakit setelah makan di sini. Aku tidak tahu kenapa. Dia hanya tertawa kecil, seolah itu lelucon. Sakit?
Mungkin kamu cuma kurang istirahat atau pikiran kamu yang kacau. Jangan bawa-bawa masalah kecil jadi besar. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Rasanya seperti aku dijebak dalam permainan yang tak pernah aku mengerti. Fahri, aku takut ada yang gak beres dengan masakan di rumah. Bisikku suatu malam saat kami berdua duduk dalam keheningan. Dia hanya diam, matanya menatap kosong keluar jendela. Aku tahu, perasaan cemasku bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman dan sikap dingin mereka. Minggu-minggu berlalu dengan tubuhku yang semakin melemah, dan pikiran yang semakin gelisah. Setiap hari aku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Takut terjatuh kapan saja. Rasa sakit, mual, dan pusing yang terus menghantui membuatku bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan tubuhku? Suatu sore, aku duduk bersama Tasya di sudut kafe favorit kami. Wajahnya serius, penuh kepedulian. Laras, kamu gak bisa terus-terusan seperti ini. Aku sudah bilang, kamu harus periksa ke dokter lain. Jangan biarkan rasa takut menguasai kamu, ujarnya dengan suara lembut tapi penuh tegas. Aku menggeleng pelan, suara serak saat menjawab, aku takut, Tas. Takut kalau hasilnya justru lebih buruk. Aku gak siap menghadapi kenyataan itu. Tasya menggenggam tanganku erat, menatap mataku penuh semangat. Kamu bukan sendiri, Laras. Aku akan ada di sampingmu. Apapun hasilnya, kita hadapi bersama. Dorongan dari Tasya akhirnya membuat aku memberanikan diri. Diam-diam aku pergi ke sebuah klinik kecil yang jauh dari rumah, tanpa sepengetahuan Fahri atau Bu Ramlah. Aku melakukan serangkaian tes darah dan urin dengan tangan gemetar, berharap menemukan jawaban atas penderitaanku. Hari-hari menunggu hasil seperti menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Jantungku berdegup tak karuan setiap kali ponsel bergetar, takut itu adalah kabar buruk. Ketika akhirnya dokter memanggilku masuk ke ruang konsultasi, aku merasakan dingin yang menusuk tulang. Wajah dokter itu serius, tanpa senyum, seolah membawa berita yang akan mengubah hidupku selamanya. Laras, setelah melihat hasil laboratorium Anda, saya harus memberitahu sesuatu yang sangat penting, katanya dengan suara pelan tapi berat. Tubuh Anda mengandung arsenik, racun yang sangat berbahaya. Aku terdiam. Rasanya dunia berhenti berputar di sekelilingku. Arsenik? Suaraku bergetar, sulit dipercaya. Bagaimana bisa? Dari mana racun itu berasal? Dokter menghela napas panjang, matanya penuh simpati. Kadar arsenik dalam tubuh Anda memang kecil untuk saat ini, tapi jika terus terpapar, bisa sangat mematikan dalam jangka waktu panjang. Anda harus segera menemukan sumber racun ini dan menghentikannya. Tangisku mulai menetes tanpa kuasa kutahan. Campuran ketakutan, kemarahan, dan kebingungan meluap di dadaku. Siapa yang mau mencelakakan aku? Aku tidak mengerti. Dokter mengangguk, mencoba menenangkan. Saya sarankan Anda tidak menunda lagi untuk mencari tahu. Jaga kesehatan, dan segera konsultasikan kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Keluar dari ruangan itu, aku menggenggam kertas hasil tes dengan tangan gemetar. Dunia terasa begitu berat, beban hidup seolah menumpuk tak tertahankan. Di jalan pulang, aku menangis sendirian, suara sedih yang tercekik dalam dada. Kenapa ini terjadi padaku? Siapa yang tega melakukan ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu, dari saat itu hidupku berubah.
Aku tak bisa lagi diam dan pasrah. Aku harus berani menghadapi kenyataan dan mencari jawaban. Walau itu berarti harus melawan orang-orang yang kukenal. Malam itu, aku berdiri di ruang tamu rumah kami yang sepi, tangan menggenggam erat selembar hasil laboratorium yang selama ini menjadi bebanku. Nafasku berat dan jantungku berdegup tak menentu. Hatiku dipenuhi harapan dan ketakutan. Aku ingin Fahri, suamiku, tahu apa yang sedang kulalui. Aku butuh dia menjadi pelindungku, menjadi seseorang yang mempercayaiku. Fahri, aku harus bicara. Suaraku bergetar, penuh keraguan tapi juga mendesak. Ini penting. Fahri menoleh perlahan, wajahnya yang biasanya hangat kini terlihat lelah dan sedikit sinis. Apalagi, Laras? Sudah malam, aku capek. Jawabnya sambil menaruh jaketnya. Namun aku tak bisa berhenti. Aku menatap matanya, mencoba mencari secercah kebaikan di sana. Aku sudah periksa ke dokter lain, diam-diam. Hasilnya, tubuhku mengandung arsenik, Fahri. Racun itu masuk ke dalam tubuhku perlahan-lahan. Wajahnya berubah seketika. Mata yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi panas dan penuh kemarahan. Dengan geram, ia meraih gelas yang sedang ia pegang dan membantingnya ke lantai. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. "Kamu bercanda?" teriaknya dengan nada tinggi yang membuat hatiku seperti disayat. "Kamu mau menuduh ibu?" Suaranya menggema di seluruh ruang tamu, meninggi hingga hampir pecah. Aku menahan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak ingin menuduh siapa-siapa tanpa bukti, Fahri. Aku cuma takut. Aku merasa, aku sakit karena sesuatu yang bukan kebetulan. Ia mendekat dengan wajah penuh kemarahan, seolah aku adalah musuh yang mengkhianatinya. "Jangan bawa-bawa racun-racun itu ke rumah ini, Laras. Ini rumah kita, keluarga kita. Kamu harus hormati ibuku." Hatiku remuk, seperti dihancurkan oleh palu yang tak pernah berhenti dipukul. Aku hormat, Fahri. Tapi aku juga harus menjaga diri dan anak-anak kita. Aku tidak mau ada yang terluka. Jawabku dengan suara hampir patah. Fahri menepis tanganku dengan kasar, membuatku terdiam terpaku. "Kamu terlalu berhayal. Ini semua hanya masalah kamu sendiri. Jangan bawa-bawa keluarga dalam masalahmu." Aku terisak, tangisku pecah seperti bendungan yang runtuh. Rasanya aku sudah berjuang sendirian melawan badai yang menghantam hidup kami. Tapi suamiku malah menjadi badai yang lebih besar. Di malam yang dingin itu, aku merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Pria yang dulu aku cintai dan percayai kini berubah menjadi seseorang yang asing, yang tidak mau mendengar dan memahami penderitaanku. Aku tahu, aku harus kuat. Tapi saat itu, rasa sakit dan kecewa menggerogoti hatiku lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berlalu dengan rasa gelisah yang semakin menggerogoti hatiku. Setiap kali aku memasuki dapur atau ruang makan, aku merasa seperti sedang diawasi, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman dan sikap dingin mereka. Rasa sakit yang tak kunjung hilang, dan firasat buruk yang terus menghantui membuatku tak bisa diam. Aku tahu aku harus mencari bukti, sesuatu yang bisa membuka mata semua orang, dan terutama Fahri. Dengan tangan gemetar, aku memasang kamera kecil tersembunyi di sudut dapur dan ruang makan. Setiap hari, aku memeriksa rekaman itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Suatu malam, saat aku sendirian di kamar, aku duduk dengan nafas tertahan,
menyalakan laptop dan membuka rekaman hari-hari terakhir. Mataku membelala ketika melihat Bu Ramlah melangkah masuk ke dapur dengan langkah pelan. Wajahnya yang biasanya tegas kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Dia mengambil sebuah botol kecil yang berisi cairan bening dan memandanginya sejenak, seperti memastikan isi botol itu siap digunakan. Dengan gerakan yang hati-hati, dia menuangkan cairan itu ke dalam panci yang berisi masakan untuk makan malam. Tangannya tak sedikit pun bergetar, tampak sudah terbiasa melakukan hal ini. Jantungku berdegup keras, tubuhku seperti disetrum oleh rasa takut yang memuncak. Aku merasa mual dan nyaris muntah, tapi aku tak bisa berhenti menonton. Tak lama kemudian, pintu dapur terbuka dan Fahri masuk. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan senyum penuh kepuasan yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia berjalan ke arah Bu Ramlah, suaranya rendah tapi jelas dan penuh konspirasi. Sedikit lagi, Ma. Semua ini akan jadi milik kita. Hatiku seakan hancur berkeping-keping. Kata-katanya seperti racun yang menembus jantungku. Aku menutup mata sejenak, menahan air mata yang ingin tumpah, mencoba mengendalikan rasa sakit dan kecewa yang membuncah di dadaku. Dunia di sekitarku terasa begitu dingin dan sunyi, seperti aku terperangkap dalam mimpi buruk tanpa jalan keluar. Hatiku seperti hancur berkeping-keping, seolah dunia yang selama ini kugenggam perlahan runtuh di depan mataku. Dua orang yang paling aku percayai, dua orang yang seharusnya melindungiku dan mencintaiku, kini justru ingin aku mati. Demi harta, demi kekuasaan, demi segalanya yang mereka inginkan tanpa peduli pada nyawaku. Aku duduk terpaku di sudut kamar, tangan gemetar memegang rekaman yang kubuat diam-diam. Suara mereka yang dingin dan penuh konspirasi masih terngiang-ngiang di kepalaku, membakar jiwaku dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang tak terkatakan. Sedikit lagi, Ma. Semua ini akan jadi milik kita, bisik Fahri dalam rekaman itu, suaranya penuh dengan rencana jahat. Aku terisak, air mata mengalir deras tanpa henti. Bagaimana bisa kalian? Suara hati kecilku menangis pilu. Kalian adalah keluargaku. Namun, di tengah reruntuhan itu, ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat dalam diriku. Bukan kelemahan, tapi nyala api kemarahan dan tekad yang membara. Aku tidak akan mati begitu saja. Tidak akan membiarkan mereka menang. Aku menatap ke cermin, melihat bayanganku yang lemah tapi berani. Kalian salah, bisikku dengan suara serak namun penuh tekad. Racun itu memang menyakitiku, tapi ia juga membakar jiwaku. Aku akan bangkit. Aku akan membalas. Hari-hari berlalu dengan tubuh yang kuperlihatkan semakin rapuh, tapi sebenarnya jiwaku membara penuh tekad. Aku sadar, untuk menghadapi mereka, aku harus memainkan peran yang sempurna. Peran seorang wanita yang semakin lemah, semakin terpuruk. Pagi itu, aku bangun dengan mata yang sembab, wajah pucat dan langkah berat menuju ruang tamu. Aku sengaja melangkah pelan, menggenggam perut yang tak benar-benar sakit. Nafasku dibuat terengah-engah, seolah-olah setiap tarikan udara terasa menyiksa. Saat Bu Ramlah masuk, wajahnya seketika berubah penuh kepedulian, tapi aku tahu itu hanya topeng. Laras, kau harus banyak istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Ucapnya dengan nada yang penuh perhatian tapi juga menyimpan sesuatu yang membuatku merinding. Aku menunduk,
Suara lemah yang kupaksakan, "Iya, Bu, aku memang harus lebih hati-hati." Tak lama kemudian, Fahri masuk membawa sekumpulan dokumen. Ia duduk di depanku, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kau harus tanda tangan surat kuasa ini, Laras," katanya dengan suara berat tapi penuh tekanan. "Ini untuk rumah, rekening bisnis, dan saham-saham kita. Aku dan ibu akan mengurus semuanya demi kebaikanmu." Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ini jebakan. Aku harus bersabar. Aku mengeraskan suara seolah sedang berjuang melawan kelemahan yang dibuat-buat. Aku belum siap, Fahri. Badanku belum kuat." Ia mendekat, menggenggam tanganku dengan kasar. "Laras, ini demi masa depan kita. Jangan buat semuanya semakin sulit." Aku menahan air mata, pura-pura terseduh. Aku hanya butuh waktu." Fahri menarik napas panjang, wajahnya memerah karena kesal. "Kalau kau terus begini, aku tak tahu harus bagaimana lagi." Setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk hatiku. Namun aku tahu, aku harus terus bertahan, pura-pura lemah supaya mereka lengah. Karena di balik semua ini, aku sedang menyiapkan strategi untuk membalikkan keadaan. Aku tahu aku harus mengambil langkah yang lebih berani. Semua tak akan berubah jika aku terus pasrah dan pura-pura lemah sendirian. Aku butuh momen yang bisa membuka mata mereka, dan juga membuktikan segala kejahatan yang mereka lakukan. Suatu sore, aku sengaja berakting seolah tubuhku semakin rapuh. Aku berjalan sempoyongan ke ruang keluarga, dada terasa sesak, dan tiba-tiba aku terjatuh dengan suara keras. "Ah!" Suaraku melemah, berusaha menahan rasa sakit yang kubuat-buat. Fahri yang sedang duduk dekat langsung berdiri, wajahnya berubah panik sekaligus marah. "Laras!" teriaknya dengan suara penuh kecemasan, "apa yang terjadi?" Bu Ramlah segera menghampiri dengan langkah terburu-buru, wajahnya yang biasanya dingin kini dipenuhi kekhawatiran yang dipaksakan. "Cepat, bawa dia ke kamar," perintah Bu Ramlah sambil menatap Fahri. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, sahabatku Tasya telah berada di balik pintu, merekam setiap momen dengan kamera tersembunyi. Suara mereka terekam jelas. Dalam rekaman, terdengar suara Fahri dengan nada dingin dan penuh kepanikan. "Kalau dia mati sekarang, semua belum resmi ke nama kita. Cepat kasih dia obat penenang lagi." Hatiku sesak mendengar itu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam ke hatiku. Mereka bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga merencanakan kematianku demi menguasai segalanya. Aku menutup mata sejenak, berusaha menguatkan diri. Perangkap ini sudah tertangkap jelas, dan aku tak akan membiarkan mereka lolos. Langit di luar begitu kelabu, seolah ikut merasakan beban yang menggelayuti hatiku. Namun di dalam hatiku, api keberanian mulai menyala. Aku tak bisa lagi membiarkan kejahatan mereka merenggut hidupku dan masa depan anak-anakku. Dengan bukti rekaman yang begitu jelas, hasil laboratorium yang tak terbantahkan, dan kesaksian Dr. Aldi yang menguatkan, aku melangkah ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Setiap langkah terasa berat, namun aku tahu inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diriku. "Pak, saya ingin melaporkan suami dan ibu mertua saya atas dugaan percobaan pembunuhan." Suaraku bergetar,
tapi penuh keyakinan saat aku menyampaikan kronologi kejadian. Petugas polisi menatapku serius, mencatat setiap kata dengan seksama. Di sisi lain, Tasya berdiri di belakangku, menjadi saksi yang tak tergoyahkan. Dokter Aldi pun siap memberikan keterangan medis yang mendukung laporan ini. Setelah melakukan pemeriksaan darah, ditemukan adanya arsenik yang terkandung dalam tubuh korban. Jelas Dokter Aldi di ruang pemeriksaan, suaranya tegas dan profesional. Jika racun ini terus masuk ke dalam tubuh, nyawa pasien berada dalam bahaya serius. Aku menatap tas yang kugenggam erat, di dalamnya dokumen-dokumen penting sudah kusiapkan. Semua aset, rumah, rekening bisnis, dan saham-saham milikku telah kupindahkan ke atas nama sebuah yayasan sosial yang kukendalikan sendiri. Aku tak akan membiarkan mereka mengambil 1 sen pun dari hasil jerih payahku. Batinku dengan tekad membara. Fahri dan Bu Ramlah kini bukan hanya musuh dalam rumah, tapi juga dalam hukum. Aku berdiri di sini bukan sebagai korban lemah, tapi sebagai wanita yang siap memperjuangkan keadilan dan masa depan yang layak untuk anak-anakku. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam, seperti kutub es yang membekukan setiap sudut ruangan. Aku berbaring di ranjang ruang rawat dengan mata terpejam, pura-pura tertidur. Jantungku berdetak kencang, penuh waspada terhadap langkah yang mungkin datang menghampiri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Fahri melangkah masuk dengan wajah yang penuh ketegangan. Tangannya membawa sebuah jarum suntik berisi cairan bening. Aku menahan napas, pura-pura tetap terlelap, berusaha menenangkan diri. Dengan gerakan hati-hati, ia mendekat ke infus yang terpasang di tanganku. Jarum suntik itu mulai menembus plastik selang infus, perlahan-lahan memasukkan cairan yang bisa merenggut nyawaku. Namun, sebelum ia menyelesaikan aksinya, terdengar suara keras di luar pintu. "Polisi, jangan bergerak." Fahri terkejut. Tangannya gemetar melepaskan jarum suntik itu. Polisi masuk dengan cepat dan sigap, langsung menangkap Fahri sebelum ia sempat melakukan apapun lagi. Tak lama kemudian, Bu Ramlah yang sedang menunggu di ruang tamu datang tergopoh-gopoh, melihat suaminya dan putranya diborgol. Ia menangis histeris, suaranya pecah sambil meratap. "Kenapa kalian lakukan ini? Kami hanya ingin yang terbaik." Fahri berdiri terdiam, wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lantai. Ia tahu semua ini sudah berakhir. Aku membuka mata perlahan, menatap mereka dengan mata penuh luka tapi juga penuh kemenangan. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah lagi. Suaraku pelan tapi penuh kekuatan, ini tentang keadilan. Malam itu, dunia yang selama ini kubangun penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, runtuh seketika. Namun aku tahu, di balik runtuhnya itu, ada harapan baru yang mulai lahir untukku dan anak-anakku. Gedung pengadilan hari itu dipenuhi oleh wartawan, kamera, dan sorotan lampu yang seolah tak pernah berhenti. Kasus yang kubawa ke meja hijau bukan hanya menjadi perhatian keluarga, tapi juga publik luas. Namaku yang sudah dikenal di dunia properti kini berkibar sebagai wanita yang berani melawan pengkhianatan dan kejahatan dari orang-orang terdekatnya. Di dalam ruang sidang, suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Hakim duduk dengan wajah serius, sementara Fahri dan Bu Ramlah duduk bersebelahan dengan ekspresi dingin yang berusaha menyembunyikan ketakutan mereka.
Kuambil napas dalam-dalam ketika jaksa penuntut umum memulai persidangan dengan memperlihatkan bukti-bukti tak terbantahkan. Rekaman kamera tersembunyi, hasil laboratorium yang menunjukkan racun arsenik, dan kesaksian dari Dr. Aldi serta sahabatku Tasya. Yang mulia, bukti-bukti ini jelas menunjukkan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban demi menguasai harta bersama, ujar jaksa dengan nada penuh semangat dan keyakinan. Fahri mencoba membela diri dengan suara yang bergetar, "Saya hanya mengikuti rencana keluarga, tidak berniat membunuh." Namun Bu Ramlah, yang selama ini berperan sebagai ibu mertua yang penuh kedok, mulai menitikan air mata tanpa bisa menyembunyikan kesalahannya. Aku menatap mereka dari balik meja saksi. Suara hatiku menggelegar. Kalian adalah orang-orang yang seharusnya melindungiku, tapi malah merencanakan kematian saya. Aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kebenaran. Hakim mengetuk palu beberapa kali. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, majelis hakim memutuskan bahwa Fahri dan Bu Ramlah terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Suasana ruang sidang berubah mencekam. Fahri menunduk, wajahnya memucat, sementara Bu Ramlah meraung histeris, suara tangisannya memenuhi ruang sidang. Aku menarik napas lega, rasa sakit dan luka yang selama ini kurasakan mulai tergantikan oleh kemenangan yang manis. Kemenangan atas pengkhianatan dan kejahatan yang hampir merenggut hidupku. Setelah vonis berat menjatuhkan Fahri dan Bu Ramlah ke balik jeruji besi, aku berharap badai kehidupan ini mulai reda. Namun, harapan itu segera luluh lantak ketika gelombang baru muncul dari keluarga besar Fahri sendiri, gelombang fitnah yang datang bertubi-tubi, menghantamku tanpa ampun. Keluarga besar Fahri berkumpul di depan rumahku, dikelilingi oleh wartawan yang haus akan sensasi. Mereka berteriak, menyebarkan tuduhan yang menusuk lebih dalam dari racun yang pernah coba mereka sisipkan di makananku. Paman Fahri mengangkat suaranya dengan nada penuh kemarahan dan kebencian, "Kalian semua harus tahu, Laras ini hanya mencari kesempatan. Dia memanfaatkan ketenaran dan posisi sosialnya di dunia properti untuk menjebak anak kami dan ibunya. Ini semua rekayasa." Bibi Fahri menambahkan dengan suara menggema, penuh celaan, "Dia yang memulai semuanya. Dia ingin menghancurkan keluarga kami demi ambisi dan uang. Jangan percaya pada wanita yang satu ini." Kata-kata mereka seperti pisau yang berulang kali menusuk dadaku. Tapi aku tetap berdiri diam, menelan segala hinaan dan caci maki itu. Di tengah kerumunan, sahabatku Tasya menggenggam tanganku dengan erat. Suaranya lembut tapi penuh penguatan. "Laras, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya takut kebenaran terbuka. Dunia sudah mulai melihat siapa sebenarnya mereka." Aku menghela napas panjang, menatap langit yang mulai memudar senja. Aku tidak perlu membalas. Tasya. Mereka memang berusaha memutarbalikkan fakta. Tapi kebenaran adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Dunia sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Aku hanya perlu bertahan. Suara hatiku berbisik penuh keyakinan meski air mata mulai menetes perlahan. Aku tahu, melawan ombak fitnah ini bukan dengan membalas kata-kata kasar, tapi dengan membuktikan siapa aku sesungguhnya. Wanita yang kuat, jujur, dan tak pernah menyerah. Malam itu, aku menulis pesan pendek untuk diriku sendiri. Diamku bukan kelemahan, tapi kekuatan. Aku berdiri tegak bukan untuk membalas,
tapi untuk menang. Di tengah badai fitnah dan kebohongan yang mengelilingi, aku menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk melanjutkan hidup, membangun masa depan yang jauh lebih cerah, dan membuktikan pada dunia bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Hari itu, saat aku sedang membereskan dokumen di ruang kerja, sebuah amplop lusuh tiba-tiba tergeletak di atas meja. Tak ada nama pengirim, hanya alamat penjara dan tulisan tangan yang kukenal. Jantungku berdetak kencang. Surat itu dari Fahri. Aku membuka perlahan, tangan sedikit gemetar. Surat itu penuh dengan kata-kata yang tak pernah kuharapkan keluar dari mulutnya selama ini. Laras, aku menulis ini dari dalam penjara. Aku ingin meminta maaf, sebesar-besarnya. Aku tergoda oleh Bu Ramlah, oleh janji-janji harta yang membuatku buta. Tapi di dalam hati yang paling dalam, aku masih mencintaimu. Aku menarik napas dalam, menatap kosong ke dinding. Hatiku berteriak dalam diam, cinta apa yang membuatku hampir mati? Cinta apa yang justru menghancurkan hidupku? Suaraku pecah saat kuterangkan isi surat itu pada sahabatku Tasya. Dia bilang masih mencintaiku. Tapi untukku, cinta yang membawa racun dan luka tidak layak dikenang. Tasya menggenggam tanganku, menatapku penuh simpati. Laras, kamu sudah melewati lebih dari cukup. Surat ini hanya bayangan masa lalu yang harus kau lepaskan. Aku mengangguk pelan. Cinta yang pernah ku kenal bukan lagi milikku. Aku memilih untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh duri dan duka. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, kabar buruk datang menghampiri. Bu Ramlah didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut. Rumah sakit penjara menjadi saksi bisu perjuangannya melawan penyakit yang semakin menggerogoti tubuhnya. Namun, ironisnya, tidak ada satupun anggota keluarga Fahri yang mau menengok. Mereka semua menjauh, seolah membuang bayangan kelam yang pernah dibuat Bu Ramlah. Seorang sipir penjara berkata dengan suara berat, "Ibu Ramlah sepi, Bu. Tak ada yang datang, dia hanya ditemani oleh para perawat." Suatu sore, di kamar rumah sakit penjara, Bu Ramlah terbaring lemah. Matanya yang dulu tajam kini penuh kepedihan dan penyesalan. Ia meraih tangan seorang perawat dengan suara parau, Aku sendiri." Di luar, dunia terus berjalan tanpa menghiraukannya. Tak ada yang datang membawa cinta atau pengampunan. Tak ada yang membawakan bunga atau mengucapkan kata penghiburan. Ia meninggal sendirian, tanpa anak yang menemani, tanpa harta yang bisa diwariskan, tanpa kehormatan yang pernah ia banggakan selama hidupnya. Kisahnya berakhir dengan sunyi, sebagai pengingat pahit bahwa kebencian dan kejahatan selalu membawa kehancuran, bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya sendiri. Malam itu, udara penjara terasa begitu dingin, seolah ikut membekukan hati yang tengah remuk redam. Di balik jeruji besi, Fahri berjuang melawan bayang-bayang kelam yang menggerogoti jiwanya. Beban penyesalan dan rasa bersalah yang menghimpit membuatnya hampir kehilangan pegangan pada realitas. Dalam kesunyian yang mencekam, langkah kaki sipir terdengar cepat menuju selnya. Suara teriakan dan desakan memenuhi lorong penjara. "Fahri, jangan lakukan ini. Kami akan membantumu," teriak sipir dengan nada panik dan penuh kecemasan. Namun, dari balik pintu besi, terdengar suara parau yang tersendat, "Aku tidak tahan lagi. Semua hancur karena aku."
Saat pintu terbuka, tubuh Fahri ditemukan tergeletak lemah di lantai, wajahnya pucat pasi, napas tersengal-sengal. Beruntung nyawanya masih diselamatkan, tapi luka di jiwa dan pikirannya kini jauh lebih dalam dan mengerikan. Hari-hari berikutnya, perubahan mental Fahri semakin nyata. Petugas penjara melaporkan, dia sering berbicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan yang jelas, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Warga binaan lain menjauhinya karena perilakunya yang tidak menentu. Dalam keheningan sel itu, aku membayangkan betapa hancurnya pria yang dulu ku kenal. Pria yang pernah menjadi suamiku, yang kini hidup dalam bayang-bayang kehancuran diri. Namun, hatiku tak pernah menyimpan kebencian. Aku hanya merasa sedih dan kasihan. Suatu kali, aku berbisik dalam hati, "Fahri, kalau kau bisa mendengar, aku ingin kau tahu, hidup bukan soal menguasai atau memiliki, tapi belajar menerima dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat." Dalam sunyi malam yang panjang, aku bertekad melangkah maju, menutup lembaran hitam itu dan membuka babak baru dalam hidupku. Kini, aku berdiri lebih kuat, lebih bijak, dengan hati yang penuh harapan dan keberanian untuk masa depan. Setelah semua luka dan derita yang aku alami, aku kira aku sudah siap membuka lembaran baru. Namun, takdir mempertemukan aku dengan sosok yang tak pernah kuharap akan aku temui lagi. Raka, pria yang dulu pernah kucintai, dan yang kini muncul kembali dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan. Hari itu, di sebuah kafe yang biasa kuhindari, aku melihatnya duduk di sudut ruangan. Nafasku tercekat, dada sesak. Wajahnya berubah saat melihatku, antara haru dan takut. "Laras?" Suaranya hampir tak terdengar, bergetar penuh emosi. "Aku tahu aku telah membuatmu terluka. Tapi aku datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta kesempatan kedua." Aku menatapnya dingin, menahan amarah yang membara. "Kesempatan? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah aku hancur berkeping-keping karena pengkhianatan orang-orang terdekatku?" Raka menunduk. Suaranya pecah. "Aku salah. Aku bodoh. Tapi hatiku tidak pernah berhenti mencintaimu." Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Semua rasa sakit, kecewa, dan harapan yang telah aku kubur dalam-dalam tiba-tiba muncul ke permukaan. "Aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu, Raka. Aku sudah berubah. Aku harus melindungi hatiku, dan aku tidak ingin terluka lagi." Dia meraih tanganku, dengan lembut namun penuh keteguhan. "Berikan aku waktu, Laras. Aku akan tunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan cintamu kembali." Hatiku bergejolak, antara harapan dan ketakutan. Apakah aku berani membuka pintu hatiku lagi? Atau aku harus terus melangkah sendiri, menapaki jalan yang penuh luka ini? Pertemuan itu menjadi awal dari pergulatan batin yang tak pernah kunanti. Antara memaafkan dan melupakan, antara cinta lama yang membara dan luka yang belum sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku terjebak dalam pusaran perasaan yang membingungkan. Hatiku seperti dua arah yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada Raka, yang dulu pernah membuatku merasa dicintai dengan tulus.
Di sisi lain ada luka lama yang tak kunjung sembuh dari pengkhianatan Fahri dan Bu Ramlah. Setiap kali ponselku berdering dan namanya muncul di layar, jantungku berdetak lebih kencang, tapi juga diiringi ketakutan yang membelenggu. Aku ragu, apakah aku siap membuka pintu hati lagi? Suatu malam, aku duduk termenung di balkon rumah, memandang bintang yang redup di langit gelap. Tasya duduk di sampingku, memecah keheningan dengan suara lembutnya. Laras, kau tahu, cinta itu bukan hanya soal hati yang pernah terluka, tapi tentang keberanian untuk memulai kembali. Meski takut, katanya sambil menatapku penuh pengertian. Aku menghela napas panjang. Tasya, aku takut. Takut kalau aku membuka hati lagi, aku akan hancur lagi. Tapi aku juga takut kehilangan kesempatan untuk bahagia. Tasya menggenggam tanganku erat. Hanya kau yang bisa memilih jalan mana yang terbaik untukmu. Tapi ingat, jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Hari-hari berlalu, dan aku harus membuat pilihan yang tak pernah mudah. Mempertahankan dinding pelindung di sekeliling hati, atau membuka pintu pada kemungkinan cinta yang baru. Setiap detik adalah pertarungan batin yang melelahkan, antara harapan dan ketakutan, antara luka dan penyembuhan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai dingin di tanganku. Telepon bergetar. Suara Raka di seberang sana terdengar lembut namun penuh harapan. Laras, aku tidak ingin memaksa, tapi aku ingin kau tahu aku siap menunggu. Aku ingin jadi tempatmu berlindung, katanya dengan suara hampir bergetar. Hatiku bergetar, tetapi air mata yang kutahan selama ini akhirnya jatuh perlahan di pipiku. Aku terdiam, berjuang melawan rasa sakit yang sudah lama kupendam. Raka, suaraku serak, aku ingin percaya. Aku ingin mencoba lagi, tapi kau harus tahu, aku belum sembuh sepenuhnya. Aku takut terluka lagi. Dia menghela napas panjang, aku mengerti, dan aku akan sabar. Laras, aku tak akan menyerah. Keputusan ini bukan mudah. Aku tahu aku membuka pintu hatiku dengan risiko yang besar. Tapi aku juga sadar, hidup tak bisa terus dipenuhi ketakutan dan dinding yang membentengi hati. Aku menatap langit malam dari jendela, berharap Tuhan memberi kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Dalam hatiku, aku berjanji pada diri sendiri untuk berani mencintai dan memaafkan, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang melewati pengkhianatan, sakit hati, dan perlawanan yang melelahkan, aku akhirnya berdiri di persimpangan hidup yang baru. Bersama Raka, aku belajar untuk membuka hati kembali, meski bekas luka masih terasa. Suatu sore yang cerah, di taman kota yang rindang, kami duduk berdua. Raka menggenggam tanganku dengan lembut, matanya penuh ketulusan. Laras, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai pasangan hidup yang saling mendukung. Katanya pelan, suara bergetar penuh harap. Aku menatapnya, air mata bahagia mengalir. Aku siap, Raka. Aku ingin kita membangun masa depan yang lebih baik, bersama, tanpa rahasia dan luka. Saat itu aku sadar,
Cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk memaafkan, mempercayai, dan terus berjuang bersama. Saat itu aku sadar, cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk memaafkan, mempercayai, dan terus berjuang bersama. Kesimpulan, dari luka menuju kemenangan. Kisah Laras adalah cerminan dari betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa kerasnya kehidupan saat dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat. Ia pernah berada di titik paling gelap, diracuni oleh mertua, dikhianati oleh suami, difitnah oleh keluarga, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, dalam keterpurukan itu, Laras tidak menyerah. Ia bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Ia menyusun strategi, mengumpulkan bukti, dan menuntut keadilan dengan kepala tegak. Ia bukan hanya selamat, tapi menang, secara hukum, moral, dan hati. Pengkhianatan yang nyaris merenggut hidupnya justru membakar semangatnya untuk hidup lebih baik. Ia belajar bahwa cinta yang menyakitkan tak pantas dipertahankan. Ia belajar bahwa diam bisa menjadi bentuk paling kuat dari pembalasan. Dan yang terpenting, ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan berani mencintai kembali. Di akhir kisah, Laras bukan lagi wanita yang sama. Ia telah menjadi versi terkuat dari dirinya, berdiri di atas luka, dengan hati yang pulih dan masa depan yang penuh cahaya. Laras bukan hanya korban, ia adalah pemenang.